sebelah kiri, di sebelah kanan saya tadi sudah memperkenalkan diri, tentu Pak Kepala Dinas yang siap memfasilitasi segala keperluan terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Nah, hari ini sebenarnya bagi kami hari terakhir ini mengawal ada di semuanya, tetapi kami tidak rela ya, karena kami harus mengantarkan ini menjadi awal pertama ada di sini untuk meluncur sebagai roket gitu. Nah, kita siapkan ini landasannya, ya. Hadir di sebelah kiri, nanti biar dikenalkan sendiri. Di sebelah kiri saya yang berbaju apa namanya, pink ya. Baju perempuan itu kan sangat susah menyebutnya. Ya, ini Mbak Ulan. Ya, beliau adalah pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan khusus perempuan. Nanti akan berbicara banyak tentang bagaimana memulai usaha, bagaimana membongkar mental block apa ya? Mental block pesimistis, saya nggak mampu, saya apa seperti ini besok laku dan seterusnya. Nanti beliau banyak cerita itu. Yang sebelah kirinya lagi Bu Mbak ini ya, Mbak Iyana, nanti nama lengkapnya sebenarnya ya, Mbak Iyana. Beliau adalah pelaku UMKM dan menjadi beberapa narasumber terkait dengan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banjarnegara. Nanti akan berbicara tentang bagaimana praktik berusaha yang beneran. Ya, nanti ada cerita-cerita unik dari beliau berdua, ya, sehingga pantas untuk kita simak bersama paparan beliau berdua. Namun sebelumnya opening statement nih dari Pak Kepala Dinas yang sudah siap untuk mendukung adik semuanya dan kaum perempuan yang ada di Banjarnegara melalui Dinas Pendidikan. Kepada pertama kepada Bapak Dr. Andes Tamami, Magister Pendidikan, kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati tentunya dari Direktorat yang sudah hadir. Satu kan akan sangat mendetail sebenarnya, cuma tidak cukup dibahas di hari ini. Jadi akan berlangsung, kalau kemarin Bapak Nanto menyampaikan ada kelas lanjutan sebenarnya, harapannya ada kelas lanjutan untuk Bapak Ibu semuanya terkait tadi bisnis plan, bagaimana menyusun bisnis plan, bagaimana teknik untuk lebih ke digital marketing. Ini kalau kondisi pandemi seperti ini, kalau jualannya kita nggak masuk ke digital marketing itu akan kesulitan. Bagaimana cara untuk bisa bertahan itu yang nantinya akan kita bangun sama-sama dalam lingkungan itu. Jadi mungkin kalau dari kami langsung aplikatif saja besok tanggal 6 supaya panjenengan semua yang sudah punya program produk rintisan atau program-program kewirausahaan monggo untuk nanti bisa hadir. Nanti insya Allah kami akan menginfokan agenda tersebut ya terkait dengan rencana kita akan membuat inkubator bisnis ya di Banjarnegara gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk PD ya membangun kepercayaan diri bagi perempuan untuk merancang usaha baru. Nah, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya bisa Mbak Yana ya. Jadi yang pertama kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan Allah SWT itu pasti menciptakan manusia tidak mungkin produk gagal. Jadi yang pertama kita harus yakin, saya yakin-yakinnya kita lahir itu sudah memiliki potensi yang luar biasa. Itu yang satu yang harus kita tanamkan dulu dalam alam bawah sadar kita, bahwa kita lahir istimewa, kita lahir itu memiliki potensi. Yang kedua adalah identifikasi minat dan bakat kita, gitu ya, Bapak Ibu. Tadi kalau Mbak Yana menyampaikan passion ya, berbisnis sesuai passion itu memang akan mendorong kita untuk ciri-cirinya orang yang berbisnis sesuai passion itu 4M. Yang pertama adalah enjoy menjalaninya, dia itu menikmati bagaimana dia menjalankan usahanya. Yang kedua adalah easy. Kalau orangnya bakatnya memang masak, bagi orang yang nggak punya bakat masak, mungkin bikin produk abon itu mungkin bagi seseorang yang nggak bakat itu dia akan melakukan kegagalan berkali-kali. Tapi bagi orang yang
mungkin 1, 2 kali, 3 kali riset sudah berhasil. Terus yang ketiga adalah earn, menghasilkan. Jadi kalau seseorang itu merancang sebuah usaha dan itu bisa menghasilkan, maka itu adalah salah satu indikator kita itu menjalankan usaha itu sudah sesuai dengan tadi passion kita. Jadi percaya yang pertama kita memiliki potensi yang luar biasa, yang kedua adalah mencari kira-kira apa sih ya passion kita dengan 3B Bapak Ibu. Yang pertama adalah lakukanlah beragam aktivitas, melakukan riset. Mungkin yang tadinya mau batik kok ternyata kayak gini ya, ternyata nggak dibatik, nanti bisa mencoba keterampilan yang lain sampai akhirnya kita nanti bisa menemukan mana yang paling mendekati dengan potensi yang Allah sudah install dalam diri kita. Itu. Kemudian yang kedua adalah bertemu dengan banyak orang. B yang kedua adalah bertemu dengan banyak orang. Untuk apa? Menambah referensi kita terkait dengan inspirasi sukses yang membuat kita tuh confident. Kalau misalnya dia itu bisa sukses seperti itu, setiap orang itu punya potensi yang istimewa, saya pun akan bisa. Apalagi perempuan punya anugerah dari Allah itu memiliki kemampuan multitasking. Perempuan itu memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau pagi itu sambil ngerjain ini itu bisa dalam satu waktu selesai. Itu salah satunya anugerah yang Allah berikan ya dari seorang perempuan. Jadi insya Allah dengan kita menyadari potensi kita, melakukan beragam aktivitas, yang kedua adalah bertemu banyak orang, dan yang ketiga adalah lakukan berulang-ulang Bapak Ibu. Lakukan berulang-ulang. Kalau ternyata sekali belum jadi, mungkin kedua kali, ketiga kali, kita nggak tahu usaha keberapa yang nanti berhasil. Ya, jadi kuncinya untuk sukses. Dan satu hal lagi, akan ada banyak orang penonton yang akan mengomentari usaha rintisan kita. Pasti itu. Jadi kalau ketika kita secara sadar masuk dalam dunia usaha, siap-siaplah obat anti baper. Jadi obat anti baper. Ada yang komen, ada komennya antar lagi ya. Kalau dengar itu agak lagi nanti. Ya, kalau kita kemudian ya, mendengar dan menelan sampai ke hati ya, maka kita menjadi tidak kan maju ya, tidak aduh kayaknya saya nggak bisa lanjut lagi Pak. Maka kita perlu obat anti baper. Pokoknya kayak penonton ya memang ini turun berarti tugasnya komen. Kalau kita itu adalah pelaku itu ya melakukan inovasi dan jadi ini gitu ya. nanti dan terakhir mungkin dari saya ini ada pantun untuk para perempuan secara santai supaya semangat. Tadi kan kiatnya supaya pede apa ya. Jadi saya ada pantun untuk para perempuan termasuk untuk saya. Hari Sabtu ke Surya Yuda, bertemu ikut Sarah Sehan. Semangat untuk mandiri dan berkarya teruntuk kita semua para perempuan. Ya tepuk tangan. Iya. Dan terakhir satu terkait dengan bagaimana mempertahankan usaha di kala pandemi. Jadi qadarullah saya ada yang tadi saya sampaikan, ada satu siswa waktu di tahun lalu, alhamdulillah sekarang ada di Amanahi 250 siswa sekarang. Dan bagaimana mempertahankan pola pembelajaran di kala pandemi di mana anak-anak itu tidak sekolah, banyak yang mundur, banyak yang akhirnya saya nggak jadi sekolah PAUD, saya nggak jadi sekolah TK Bu, kita mundur unschooling. Nah, bagaimana supaya cash flow bisa tetap jalan? Yang kami lakukan adalah berinovasi. Karena sekarang kalau kondisi daring semuanya pakai online, yang kita lakukan adalah membuat sebuah media ajar buku yang nantinya bisa diakses oleh anak-anak tidak hanya di Banjar tapi di luar Banjar. Jadi bagaimana anak-anak itu melakukan aktivitas dengan tujuannya adalah menjual buku lewat online printable untuk anak yang kita jual secara online, sehingga harapannya ketika siswanya berkurang anak-anak kondisi pandemi masih ada diversifikasi usaha yang kita ciptakan, inovasi yang masih berhubungan dengan inti usaha kita yang nantinya membuka peluang-peluang dan pintu-pintu lain dalam rezeki. Jadi kuncinya adalah berinovasi tadi kalau kita pengen survive di masa pandemi. Jadi nggak boleh hanya satu bidang saja Bapak Ibu. Jadi itu mungkin yang dari saya, mungkin Mbak Diana menambahkan. Melanjutkan yang pertanyaan ketiga itu tadi sebentar. Pertanyaan ketiga tadi adalah bagaimana bertahan di masa pandemi. Jadi seperti ini, untuk bisa bertahan di masa pandemi tentunya satu, kita harus mampu melihat customer ini sebenarnya yang diinginkan apa. Di masa pandemi tentunya pendapatan mereka turun. Nah, caranya kita membuat atau
menjadikan produk kita itu harganya lebih murah. Bukan berarti menurunkan kualitas, tidak. Bukan berarti menurunkan kualitas, tapi misalnya kita menggunakan trik seperti ini. Biasanya kita menjual dengan kemasan yang besar. Nah, kita cari cara supaya orang membeli itu, oh ternyata murah ya, tapi kualitas tidak, kualitas tetap sama. Jadi kita buat kemasan itu menjadi yang lebih kecil misalnya. Satu cara seperti itu ya. Bisa mengganti kemasan dengan yang lebih terjangkau harganya. Karena sekarang orang berpikir di masa pandemi untuk membeli sesuatu yang mereka mempunyai daftar pilihan, sehingga yang dibeli itu yang penting terlebih dahulu. Misalnya obat-obatan dan lain sebagainya yang di angka nomor 1, baru makanan yang kedua misalnya. Tidak, yang ketiga baru yang lain yang posisinya tidak begitu dibutuhkan saat itu. Sehingga kita bisa mempunyai cara satu tadi, mengoptimalkan kemasan. Mungkin bisa dengan kemasan yang lebih kecil, yang lebih terjangkau. Karena saya juga punya harga yang kita jual dengan harga 5.000-an. Karena apa? Supaya mereka yang saat itu harus membagi uangnya untuk berbagai kepentingan bisa tetap membeli produk kita. Tuh. Yang kedua, lakukan inovasi. Tetap ketika kita bertemu customer, kita tahu kebutuhan mereka apa. Kebutuhan mereka apa kira-kira di masa pandemi seperti ini ya. Tentunya bisa memudahkan mereka. Misalnya saya mau masak yang lebih mudah apa ya supaya belanjanya tidak terlalu banyak. Oh misalnya kita buat ada produk olahan frozen. Ini yang lagi tren di masa pandemi. Apapun sekarang bisa di frozen. Sup iga saja teman-teman bisa menikmati sup iga di rumah itu dengan kondisi yang tinggal menghangatkan. Ini tinggal ide kita. Inovasi kita apa? Ketika orang-orang kepingin makan di rumah ya benar-benar seperti suasana restoran. Nah, kita bikin inovasi seperti apa? Jadi frozen misalnya itu bisa menjadi solusi khususnya yang usahanya makanan ya, maaf. Di situ berarti kita melihat bahwa harus ada inovasi. Dan kemudian yang ketiga, manfaatkan produk limbah yang bisa menutup biaya produksi. Maksudnya apa? Ketika saya hanya memanfaatkan daging, tulang itu kan dibuang, tetapi bagaimana caranya untuk menutup biaya produksi saya? Karena di masa pandemi saya harus mampu bertahan cash flow-nya dan tidak memberhentikan karyawan. Bagaimana caranya? Hasil yang mestinya bahan baku yang sisa atau yang mestinya menjadi limbah atau kita buang itu kita produksi menjadi produk yang harganya lebih murah untuk menutup biaya produksi yang tinggi. Misalnya tulang ini kan harusnya dibuang, saya bikin produksi dengan menambahkan tepung mokaf. Di Banjarnegara mokaf kan sedang dan itu untuk menjaga kesehatan juga lebih bagus daripada kita mengkonsumsi gandum. Nah ini terigu maaf, sehingga tadi langkahnya apa? Produk yang seharusnya kita jadikan limbah itu kita bagaimana caranya kita produksi untuk menutup biaya produksi massal di masa pandemi. Karena bagaimanapun jangan sampai mengeluarkan karyawan, pasti keluarganya kasihan ya, karena mereka jadi tidak berpenghasilan. Nah bagaimana caranya itu tadi hasil sampingnya kita manfaatkan ya. Mungkin teman-teman mungkin bisa memanfaatkan seperti di Purwonegoro sudah ada keripik kulit pisang. Tahu kan, pisang kulitnya mestinya dibuang, tetapi bagaimana bisa dioptimalkan untuk menjadi sebuah camilan yang tersaji di atas meja. Jadi itu tadi 3 hal yang bisa dilakukan untuk bertahan usahanya di masa pandemi. Yang pertama tentunya melakukan inovasi, yang kedua merubah output kemasan, yang ketiga memanfaatkan hasil samping.
Ya, bagaimana untuk yang pertanyaannya tadi Mbak? Sudah terpuaskan? Ya, ini jawaban untuk pertanyaan keempat. Ini kita. Oh iya. Bagaimana cara agar omset stabil? Ini adalah masalah utama yang dihadapi siapapun yang saat ini sedang berusaha di masa pandemi seperti ini. Karena kita harus memiliki omset yang stabil. Caranya bagaimana? Yang pertama tentunya kita melakukan promosi yang lebih gencar dari yang sebelumnya, baik secara offline maupun secara online. Secara offline caranya bagaimana? Di toko ataupun di tempat usaha kita beri tulisan diskon supaya mereka berdatangan untuk membeli produk itu. Atau kita punya satu trik untuk bisa mendatangkan pendapatan itu dengan misalnya melihat daftar pelanggan yang memiliki misalnya ulang tahun atau apa, kita berikan pelayanan kepada mereka bahwa ketika mereka sedang ulang tahun datang bersama keluarga mendapatkan diskon sekian ataupun mendapatkan layanan yang lainnya, sehingga betul-betul ada layanan murna jual kepada konsumen. Itu bisa kita lakukan untuk tetap bertahan di omset. Kemudian yang kedua, omset supaya bisa tetap stabil tadi promosinya digencarkan, ya. Sudah mengikuti marketplace, kemudian sudah ada admin yang mengerjakan untuk online-nya. Tentunya kita sendiri pun terus berpromosi. Artinya apa? Kita kemana-mana, kalau saya ini bisa dilihat, saya di mana tempat akan melakukan promosi. Bukti caranya dengan apa? Tas kita selalu berisi produk kita, walaupun itu kecil atau walaupun kita selalu bercerita kepada orang bahwa ada produk seperti ini. Nah, dari situ kita bisa mampu mendapatkan pelanggan yang baru terus bertambah. Seperti yang disampaikan Mbak Ulan bahwa siapa yang hari ini tidak bertambah kontaknya, tentunya ini akan berpengaruh. Karena apa? Kita tidak punya kolaborasi yang bagus, kita tidak punya calon-calon pelanggan. Nah, kalau kita pulang dari sini kita mendapatkan nomor-nomor HP, kita bisa meningkatkan penjualan. Ya, tepuk tangan untuk dua narasumber hebat kita. Ya, ada pertanyaan yang masuk ke saya sejumlah 10 ya. Jadi nampaknya waktu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Ya, salah satunya ada pertanyaan menarik tapi tidak untuk dijawab sekarang. Ya, dijawab di waktu yang akan datang. Setelah ini kalian membuat WA group dan nanti di WA group kita bisa saling berkomunikasi ya. Salah satu contoh pertanyaan yang menarik ini nanti bisa dilanjutkan di WA ya. Menurut narasumber, apakah besarnya modal itu akan mempengaruhi keberhasilan seorang pengusaha? Pertanyaan bagus juga ya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menarik, saya kira nanti dan nampaknya ilmu mereka belum terkupas habis hari ini juga ya, sehingga nanti bisa kita korek lebih lanjut, eksplor lebih banyak, lebih dalam tentang bagaimana berwirausaha. Dan yang paling penting kita saling menguatkan. Barangkali seperti itu cukup ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu langsung tidak basa-basi saya pikir, karena Pak Budi sudah lapar sekali nampaknya. Ya, Pak Sarjono juga di sana sudah pada kelaparan sehingga mandiri BP3M Kabupaten Banjarnegara. Secara resmi kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.